Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Sirenge, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, membahas mengenai bisnis digital berbasis syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitrianti Denge dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bisnis digital berbasis syariah. Sebagaimana yang kita ketahui, dunia digital kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dari belanja online, layanan keuangan, hingga aplikasi edukasi. Semuanya telah berbasis digital. Namun, ada satu hal yang perlu kita perhatikan mengenai cara kita menjalankan bisnis di dunia digital. Ini agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bisnis digital berbasis syariah adalah jawabannya. Pada dasarnya, bisnis digital berbasis syariah adalah model bisnis yang mengikuti kaidah keekonomi Islam. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta harus sesuai dengan nilai-nilai moral Islam seperti keadilan, transparansi, dan tidak melibatkan transaksi yang haram. Di era digital ini, semakin banyak platform yang memungkinkan kita untuk menjalankan bisnis secara online, namun hanya sedikit yang benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu bisnis digital berbasis syariah, model-modelnya, tantangan yang dihadapi, serta contoh-contoh aplikasinya. Baik, di sini saya sudah berada dengan salah satu narasumber saya yang menggunakan bisnis digital. Boleh tahu dengan kakak siapa? Andi. Baik, untuk pertanyaannya, kenapa sih banyak orang mulai tertarik dengan bisnis digital berbasis syariah sekarang? Menurut saya, orang mulai lebih peduli dengan prinsip halal dan adil dalam berbisnis. Dunia digital juga memberi kemudahan akses untuk memastikan bahwa bisnis yang mereka pilih sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti bebas dari riba dan transaksi yang tidak merugikan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang membuat bisnis digital syariah itu berbeda dengan bisnis konvensional biasa? Menurut saya yang membedakannya yaitu prinsip-prinsip dasar yang digunakan. Dalam bisnis syariah, kita harus memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar, dan juga spekulasi. Jadi, semua transaksi dan produk yang dijual harus halal dan adil bagi semua pihak. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu apakah tantangan terbesar apa sih yang dihadapi oleh pelaku bisnis digital berbasis syariah? Lalu untuk tantangan utamanya yaitu menjaga agar setiap transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pembiayaan tanpa riba dan menghindari ketidakpastian. Selain itu, masih banyak yang mungkin belum sepenuhnya paham tentang ekonomi syariah, jadi perlu edukasi yang lebih banyak lagi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bisnis digital syariah punya peluang besar untuk berkembang di era digital saat ini? Untuk peluang mungkin ini sangat besar karena semakin banyak orang yang mencari alternatif bisnis yang halal dan transparan. Teknologi juga membantu untuk lebih mudah mengakses dan memverifikasi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, gimana teknologi bisa mendukung agar bisnis digital syariah tetap sesuai dengan aturan Islam? Untuk teknologi yang bisa mendukungnya, teknologi seperti blockchain atau smart contract yang membantu menjaga transparansi dan memastikan transaksi tercatat dengan jelas. Ini sangat berguna untuk menghindari unsur penipuan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat
bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis digital agar konsumen percaya bahwa bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah? Untuk pelaku bisnis ya, itu mereka harus terbuka dan juga menemukan sertifikat atau audit dari lembaga yang berwenang dan aktif untuk mengedukasi konsumen mengenai prinsip syariah yang diterapkan. Ini juga membantu membangun kepercayaan dan memastikan transparansi bagi pelaku bisnis. Baik, menurut kakak, apakah pasar bisnis digital syariah akan lebih besar ke depannya? Untuk pasar bisnis digital ya, saya merasa iya, karena semakin banyak orang yang peduli dengan kehalalan dalam berbisnis, dan bisnis syariah juga memberikan alternatif yang lebih adil dan bermanfaat. Dengan semakin banyaknya teknologi yang mendukung, pasar untuk bisnis syariah pasti akan terus berkembang. Baik. Prinsip-prinsip bisnis digital berbasis syariah. Untuk memahami bisnis digital berbasis syariah, kita harus mengerti prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menjadi landasan dari setiap transaksi, yaitu yang pertama, keadilan dan transparansi. Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan dan transparansi sangat penting. Transaksi apapun yang dilakukan harus bersifat adil bagi kedua belah pihak. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan semua informasi harus disampaikan secara terbuka. Dalam bisnis digital, hal ini bisa diterapkan dengan cara menyediakan informasi yang jelas mengenai harga produk, syarat dan ketentuan transaksi, seperti proses pengambilan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan yang kedua yaitu menghindari riba atau bunga. Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman yang tidak jelas asal-usulnya. Dalam dunia digital, banyak layanan keuangan yang melibatkan pembiayaan dengan bunga dalam bisnis syariah. Ini tidak diperbolehkan. Bisnis digital berbasis syariah, terutama dalam layanan keuangan seperti finance atau financial technology, harus menghindari penggunaan bunga dalam segala bentuk pembiayaan. Sebagai gantinya, ada akad-akad yang sah dalam syariah, seperti mudharabah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, atau mudharabah atau kemitraan bagi hasil. Dan yang ketiga yaitu menghindari gharar atau ketidakpastian. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau keraguan dalam transaksi yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Misalnya menjual barang yang tidak ada atau barang yang bersifat tidak jelas. Dalam dunia digital, ini dapat diwujudkan dengan memberikan deskripsi produk yang jelas, memberikan informasi yang tepat mengenai keuntungan dan kekurangan produk atau layanan, serta memastikan tidak ada penipuan dalam transaksi. Dan yang keempat yaitu digital marketing syariah. Digital marketing syariah mengacu pada praktik pemasaran online yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bisnis digital berbasis syariah, penting untuk menjaga agar dan pemasaran tidak melibatkan unsur penipuan atau teknik dari pemasaran yang tidak efektif. Selain itu, iklan yang ditayangkan di platform digital harus mematuhi etika dan tidak mempromosikan produk yang haram.
platform yang pendidikan yang menawarkan kursus atau pelatihan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendidikan ini bisa mencakup materi-materi seperti ekonomi syariah, manajemen syariah, atau pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya platform seperti Santara atau Edrak yang menyediakan kursus berbasis syariah dalam manajemen bisnis atau ilmu Islam. Model bisnis digital berbasis syariah. 1. E-commerce syariah. E-commerce berbasis syariah adalah platform jual beli online yang memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar halal dan transaksi yang dilakukan tanpa melibatkan unsur riba atau garar. Contohnya, banyak platform e-commerce yang mulai menyediakan kategori produk halal. Contohnya seperti makanan halal, fashion, atau bahkan produk-produk kosmetik yang berbasis syariah. Contohnya platform e-commerce seperti Hidup yang fokus pada produk fashion halal dan Bukalapak yang menyediakan kategori produk halal dan syariah. Yang kedua, Vantage syariah atau financial technology. Vantage syariah berbentuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup berbagai layanan seperti financial lending, crowdfunding, serta investasi syariah. Dalam finance syariah, pembiayaan atau investasi dilakukan dengan menggunakan prinsip akad syariah seperti mudarabah atau musyawarah. Contohnya platform seperti CoinWorld atau Amarta yang menawarkan layanan pinjaman atau investasi dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga yaitu aplikasi zakat dan donasi digital. Salah satu aplikasi yang berkembang di dunia digital adalah aplikasi untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Aplikasi semacam ini memungkinkan umat Islam untuk membayar zakat secara mudah melalui platform digital, serta memberikan transparansi mengenai alokasi dana yang terkumpul. Dan yang aplikasi semacam ini tidak hanya memudahkan umat Islam untuk menunaikan kewajiban mereka, tetapi juga memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya zakat atau dompet yang duafa yang memfasilitasi pembayaran zakat dan donasi secara digital. Yang keempat yaitu digital marketing syariah. Digital marketing syariah mengacu pada praktik pemasaran online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam bisnis digital berbasis syariah, penting untuk menjaga agar promosi dan pemasaran tidak melibatkan unsur penipuan, manipulasi harga, atau teknik pemasaran yang tidak etis. Selain itu, iklan yang ditayangkan di platform digital harus mematuhi etika dan tidak mempromosikan produk yang haram. Contohnya, platform yang menawarkan layanan pemasaran untuk produk halal atau bisnis syariah, seperti menggunakan influencer yang berkomitmen pada prinsip syariah. Dan yang kelima yaitu aplikasi e-learning syariah. E-learning syariah
berbasis syariah adalah platform pendidikan yang menawarkan kursus atau pelatihan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendidikan ini bisa mencakup materi-materi seperti ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, atau pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, platform seperti Santara atau Edrak yang menyediakan kursus berbasis syariah dalam manajemen bisnis atau ilmu ekonomi Islam. Untuk kesimpulan, bisnis digital berbasis syariah merupakan peluang yang sangat besar dalam dunia bisnis saat ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, bisnis ini menawarkan cara baru untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam dunia maya. Model-model bisnis seperti e-commerce syariah, finance syariah, aplikasi zakat, dan digital marketing syariah menunjukkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, kita perlu mengatasi berbagai tantangan seperti memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, dan memastikan bisnis berjalan secara adil dan transparansi. Dengan demikian, bisnis digital berbasis syariah bukan hanya sekedar tren, tetapi juga sebuah gerakan untuk membangun ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi umat. Semoga kita semua dapat memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya.